Selamat datang di channel Polaris. Bulan Mei baru saja berlalu, dan tidak terasa kita telah menjalani hampir separuh dari tahun 2024. Berikut ringkasan dari kinerja IHSG pada periode 5 bulan pertama tahun ini beserta kinerja ke-11 sektor di dalamnya. Sektor energi. Indeks sektor energi berhasil mencatatkan kinerja positif di bulan Mei 2024 setelah ditutup di 2306,6, menguat 3,5% dari bulan sebelumnya dan menjadi kenaikan bulanan ke-7 secara berturut-turut. Secara akumulatif, indeks sektor energi sudah mencatatkan kenaikan sebesar 9,8% dari posisinya pada akhir tahun 2023. Sektor bahan baku dasar. Indeks sektor ini juga mencatatkan kinerja positif di bulan Mei 2024, baik secara bulanan maupun dibandingkan dengan posisinya pada akhir tahun 2023. Hingga akhir Mei 2024, indeks sektor ini berada di 1407,36, yang 4,5% lebih tinggi dari posisinya pada bulan 2024 dan juga menguat 7,6% dari penutupannya pada akhir tahun 2023. Sektor perindustrian. Penurunan pada indeks sektor perindustrian kembali berlanjut di bulan Mei 2024, setelah indeks ditutup melemah 8,0% dari bulan April 2024 di 977,72. Apabila dibandingkan dengan penutupan indeks pada akhir tahun 2023, sektor perindustrian juga mengalami penurunan tajam pada indeksnya sebesar 10,6%. Sektor barang konsumsi primer. Menutup bulan Mei 2024 di 690,55, indeks barang konsumsi primer hanya mengalami penurunan tipis sebesar 0,4% dari posisinya di bulan April 2024. Meskipun demikian, dibandingkan dengan penutupannya pada akhir tahun 2023, indeks ini telah melemah sebesar 4,4%. Sektor barang konsumsi non-primer. Turun untuk keempat kalinya berturut-turut secara bulanan, indeks sektor barang konsumsi non-primer ditutup di 717,77 pada akhir Mei 2024, lebih rendah 6,1% dari posisinya pada akhir April 2024 dan juga 12,6% di bawah angka penutupannya pada akhir tahun 2023 yang lalu, serta semakin jauh meninggalkan level indeks di 800-an. Sektor kesehatan. Pasca kenaikannya pada Maret dan April lalu, indeks sektor kesehatan kembali melemah di bulan Mei dan ditutup di 1372,74, lebih rendah 1,2% dari posisi penutupannya pada akhir April. Dengan demikian, sejak akhir tahun 2023 lalu, indeks sektor kesehatan kembali ke zona negatif dengan penurunan tipis sebesar 0,2%. Sektor keuangan. Indeks sektor keuangan melemah 5,6% pada penutupan Mei 2024 di 1353,12 dibandingkan dengan penutupan pada bulan sebelumnya, sehingga berujung pada penurunan sebesar 7,2% pada indeks sektor ini sejak penutupannya pada akhir Desember 2023 yang lalu. Sektor transportasi dan logistik. Sektor transportasi dan logistik menjadi salah satu dari dua sektor dengan kinerja terburuk dalam periode 5 bulan pertama tahun ini. Ditutupnya indeks transportasi dan logistik di 1268,34 atau melemah 4,6% dari penutupannya di bulan April menjadikannya semakin terpuruk hingga 20,8% dari posisi terakhirnya pada akhir tahun 2023 yang lalu. Penurunan bulan Mei lalu juga merupakan penurunan bulanan ke-6 secara berturut-turut. Sektor teknologi. Bersama dengan sektor transportasi dan logistik, sektor teknologi merupakan sektor dengan kinerja terburuk dalam periode 5 bulan pertama tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan posisi terakhirnya pada tahun 2023, indeks sektor teknologi yang menutup bulan Mei 2024 di angka 3.391,52 telah mengalami penurunan sebesar 23,5%. Meskipun demikian, secara bulan ke bulan, indeks sektor ini berhasil mencatatkan kenaikan tipis sebesar 1% di bulan Mei yang lalu, dan mematahkan penurunan beruntun sebanyak 5 kali dari Desember 2023 hingga April 2024. Kinerja sektor infrastruktur pada bulan Mei 2024 menjadi kedua yang terburuk dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya sebagaimana tercermin pada penurunannya dari bulan April 2024 sebesar 7,3%. Secara kumulatif, di 1503,49 indeks sektor infrastruktur ini tercatat melemah 4,2% dari posisinya pada akhir Desember 2023. Sektor properti. Di posisi ketiga terburuk dalam 5 bulan pertama tahun ini adalah kinerja sektor properti yang menutup bulan Mei 2024 di 614,33, yang merupakan penurunan kelima kalinya secara berturut-turut. Secara kumulatif, melemahnya indeks sektor properti sebesar 2% di bulan Mei kemarin telah mendorong indeks sektor properti pada posisi 14% lebih rendah dibandingkan dengan akhir tahun 2023. Secara keseluruhan, hanya ada 3 sektor dengan kinerja bulanan yang positif di bulan Mei 2024, yaitu sektor energi, bahan baku dasar,
dan teknologi. Sebaliknya, sektor perindustrian mencatatkan penurunan indeks terbesar yaitu 8%, diikuti oleh infrastruktur dan barang konsumsi non-primer yang masing-masing melemah sebesar 7,3% dan 6,1%. Terhitung dari akhir 2023, hingga akhir Mei 2024 hanya sektor energi dan bahan baku dasar yang tercatat mengalami kenaikan pada indeksnya, sementara untuk 9 sektor lainnya tercatat mengalami penurunan yang dipimpin oleh sektor teknologi, transportasi dan logistik, dan properti dengan masing-masing melemah 23,5%, 20,8%, dan 14%. Posisi penutupan IHSG sendiri pada akhir Mei 2024 yaitu di 6.970,74 tercatat lebih rendah 3,6% dari penutupannya pada April 2024 dan juga 4,2% di bawah penutupan pada akhir 2023. Sepanjang bulan Mei 2024, terdapat 2 emiten baru yang melantai di bursa. Pertama adalah emiten dari sektor teknologi, yaitu PT Remala Abadi dengan kode data, dengan harga perdananya di Rp188. Kedua adalah emiten sektor energi, yaitu PT Solare RCR Energi atau Sola, yang ditawarkan pada harga 110. Hingga akhir Mei 2024, data berhasil membukukan kenaikan sebesar 64,9% dari harga perdananya, sementara Sola sebaliknya terpuruk 54,5% dari harga perdananya. Dengan ditambahkannya kedua emiten baru ini, total emisi baru hingga akhir Mei 2024 berjumlah 24 emiten. Menilik kinerja emiten-emiten baru selama 5 bulan pertama tahun 2024, di posisi teratas adalah MCAP dengan kenaikan 228,7%, diikuti oleh Visi yang naik 208,3%. Di posisi 3 hingga 5 teratas adalah Data, Mang, dan Niche. Di sisi lain, MPIX menempati posisi terbawah dengan penurunan sebesar 78,4% dari harga perdananya. Sementara posisi 2 hingga 5 terbawah ditempati oleh Baik, SMLE, Cegas, dan Sola. Turunnya IHSG pada bulan Mei 2024 menandai kembalinya indeks gabungan ke level di bawah 7.000 setelah selama 6 bulan berturut-turut berada di atasnya hingga sempat mencapai titik penutupan bulanan tertinggi di 7.316,11. Apakah turunnya IHSG pada Mei lalu menandai awal dari kembalinya indeks ke area support kuatnya di sekitar level 6.500? Masih mungkinkah indeks kembali naik dan menembus rekor tertingginya? Silahkan tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Demikian ringkasan kinerja Mei 2024. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir dan sampai jumpa di konten berikutnya.